Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan 2020 Masehi. Artinya apa? Saudara sekalian, artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan dan melaksanakan ibadah yang luar biasa, di mana di bulan suci Ramadan itu Allah melimpahkan segala barokahnya, segala keistimewaannya bagi hamba-hamba yang mau beribadah kepadanya. Di antaranya bisa kita laksanakan tentu adalah berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan ini manfaatnya atau keutamanya bagi kita adalah akan diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, mencari ridha Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi juga bersabda di hadis yang lain, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Masih ada beberapa amalan yang bagus di bulan Ramadan, yaitu kita membaca Al-Quran, atau di Indonesia dikenal dengan istilah tadarus. Nabi sendiri setiap bulan Ramadan melaksanakan tadarus, melaksanakan koreksian bersama dengan malaikat Jibril. Rutin setiap bulan Ramadan Nabi bertadarus bersama dengan malaikat Jibril. Ingat, di bulan biasa saja di luar Ramadan, kalau kita baca Al-Quran itu setiap satu huruf akan dilipatkan dan diberi pahala dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif dinilai satu huruf, lam dinilai satu huruf, mim dinilai satu huruf. Jadi dengan kita membaca alif lam mim sudah dihukumi membaca 3 huruf. Bayangkan, hanya dengan membaca satu ayat pendek dalam satu surat Al-Quran, kita sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Di samping itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu amalan yang sangat utama di bulan Ramadan, yang sangat luar biasa di bulan Ramadan, yaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Baik, akan saya sampaikan dulu asbabun nuzul atau bagaimana turunnya Lailatul Qadar itu. Nah, seperti biasa, suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang berbincang-bincang, bercengkerama di masjid. Lalu tiba-tiba Nabi bercerita tentang 4 orang hamba Allah di zaman dulu, yaitu ada seorang hamba Allah yang bernama Ayub, seorang hamba Allah lagi Zakaria, kemudian Hizkil bin Ajuz, dan Yunus dan Yusa bin Nun. Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusa. Nah, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang luar biasa, yang selama 80 tahun mereka menyembah kepada Allah tanpa cacat sedikit pun, tanpa ada perbuatan dosa sedikit pun. Nah, saat itu para sahabat pada berdecak kagum,
heran dengan hamba-hamba Allah yang hidup di zaman dahulu. Dan mereka pun iri. Ya Nabi, kalau hamba-hamba zaman dulu itu umurnya panjang, umurnya bisa ratusan tahun, sehingga mereka bisa beribadah pada Allah dalam waktu yang sangat lama. Bagaimana dengan kita ya Rasulullah? Kita ini oleh Allah diberikan umur yang pendek. Bagaimana kita bisa membandingi ibadah-ibadah hamba-hamba terdahulu? Lalu Nabi terdiam dan turunlah ayat Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat membisikkan ayat-ayat tersebut pada Nabi Muhammad sehingga Rasulullah memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatnya. Kita jangan berkecil hati. Kita jangan iri kepada kaum-kaum terdahulu. Ternyata bahwasanya di zaman kita ini Allah sudah menurunkan suatu malam yang pangkat, suatu malam yang luar biasa. Yang artinya kalau kita baca dalam bahasa kita adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah itu sudah menurunkan suatu malam yang sangat luar biasa. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi pada malam itu diberikan keistimewaan oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, apabila kita beramal suatu amalan di malam itu, maka oleh Allah akan diberikan pahala, diberikan ganjaran yang lebih baik dari 1000 bulan. Demikianlah asbabun nuzul dari adanya malam qadar atau malam Lailatul Qadar. Adapun bagaimana praktek Rasulullah dalam menghadapi dan menyambut Lailatul Qadar atau malam Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 malam atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan selalu melaksanakan yang dinamakan iktikaf. Iktikaf adalah kegiatan diam di dalam masjid. Suatu saat Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kapan turunnya malam Qadar. Tapi karena waktu itu ada sebuah keributan kecil di samping masjid, maka Rasulullah menjadi tidak konsentrasi dalam menerima wahyu sehingga beliau dilupakan kapan malam Qadar. Nah, hikmahnya bagi kita adalah kita harus mencari, kita harus memburu malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk berlomba-lomba, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak melaksanakan ibadah pada Allah di 10 malam yang akhir. Bisa dengan cara di rumah. Karena pada saat ini kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah dan juga social distancing, maka kita bisa jalankan ibadah-ibadah dalam rangka untuk mencari malam pangkat tersebut di rumah masing-masing. Jadi apabila kita melaksanakan sholat sunnah di malam itu, sholat tarawih di malam itu, maka oleh Allah diberikan pahala lebih utama daripada sholat 1000 bulan. Apabila kita membaca Al-Quran di malam itu, maka oleh Allah diberikan pahala dengan lebih utama daripada membaca Al-Quran 1000 bulan. Apabila kita melaksanakan doa-doa, zikir-zikir, kemudian bacaan-bacaan yang banyak manfaatnya, banyak keutamaannya, maka akan diberikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan.
Pada suatu waktu sudah pernah juga disampaikan tentang bacaan yang sangat ringan di lidah namun berat di timbangannya Allah nanti, yaitu dengan membaca Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil adzim. Itu juga bacaan yang sangat mudah dan ringan di lidah namun berat di timbangan. Bisa juga kita amalkan di malam Lailatul Qadar. Namun ada bacaan yang sangat disukai Rasulullah di malam itu, ya Allah, yaitu dengan membaca, Rasulullah paling suka membaca di malam Lailatul Qadar atau 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun. Saya ulangi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikianlah saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, materi hari ini yaitu tentang adanya malam yang istimewa di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan membawakan manfaat untuk kita semuanya. Ada banyak kurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.